Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، إذ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة مسجد نور الدعوة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat di hari yang mulia ini, mari kita sama-sama senantiasa menguatkan azam dan tekad kita selalu untuk senantiasa memperbaiki diri di setiap detik dari kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Berusaha untuk senantiasa menjadikan hari ini jauh lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Berusaha menjadi pribadi dengan versi yang jauh lebih baik dari versi-versi yang sebelumnya. Tentu besar harapan kita semua dengan nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan memperbanyak amal ibadah yang kita bisa berikan sebagai bentuk nyata dari rasa syukur dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semoga indahnya pertemuan, indahnya silaturahim yang kita rasakan di masjid yang penuh berkah ini pun akan berlanjut dengan pertemuan dan silaturahim dengan wujud yang jauh lebih indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin a'azzakumullah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan apa yang telah Ia tetapkan bagi kita semua, kitalah yang terpilih sebagai umat dari Nabi yang menjadi penutup dari para Nabi. Rasulullah SAW merupakan Nabi Khatamul Anbiya, penutup dari seluruh para Nabi-Nabi yang ada. Rasulullah Nabi terakhir yang dikirim kepada umat terakhir. Dengan kata lain, kitalah umat akhir zaman ini. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa tanda-tanda yang bisa menjadi indikator bagi kita semua, bisa menjadi pengingat bagi kita semua akan datangnya hari kiamat yang tidak akan lama lagi menyapa kita semua. Begitu banyak hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah terkait tanda-tanda hari kiamat itu. Dan dari sekian banyak tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, di antara tanda-tanda tersebut salah satunya adalah ketika perbuatan dusta itu semakin menyebar di antara umat manusia. Terkait hal ini, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Sahihah, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib." Bahwa tidak mungkin akan terjadi hari kiamat itu kecuali fitnah-fitnah akan tersebar di mana-mana dan perbuatan dusta akan semakin menjamur di antara manusia. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, masih dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsuna ma lam tasma'u. Akan datang di umatku nanti sekelompok manusia yang akan senantiasa menyampaikan hal-hal yang tidak pernah kalian dengar. Yang dimaksud oleh Rasulullah pada hadis ini, hal-hal yang tidak pernah kita dengar, itu adalah hal-hal yang menyelisihi kebenaran yang selama ini telah diketahui oleh umat manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melihat secara umum, secara keseluruhan, tanda-tanda hari kiamat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka mayoritas dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk sifatnya. Tentu ada beberapa yang tidak termasuk kategori keburukan, seperti turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga kemenangan kaum muslimin di akhir zaman nanti. Namun selain itu, mayoritas tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah akan mendekatnya hari kiamat itu kepada kita semua, itu adalah keburukan dan keburukan. Dan ketika Nabi menyampaikan salah satu tanda dari hari kiamat yang akan datang itu adalah perbuatan dusta, maka kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu bentuk keburukan yang akan menjadi tanda akan datangnya hari kiamat itu adalah ketika perbuatan dusta itu merajalela di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, terlebih lagi ketika kita melihat dengan kecanggihan teknologi, dengan begitu mudahnya kita mendapatkan informasi di media sosial kita, di website-website yang sering kali kita buka, saking banyaknya informasi yang kita konsumsi di setiap hari ini, semakin banyak juga rasanya informasi-informasi yang sulit untuk kita uji dan kita ketahui kebenarannya. Saking banyaknya informasi ini, semakin merajalelanya kedustaan-kedustaan di antara kita ini. Seringkali kita tidak bisa lagi mengetahui apakah info yang kita dapatkan ini adalah sebuah kebenaran atau justru sebaliknya sebuah kedustaan. Saking banyaknya media yang bisa kita gunakan, maka media-media ini pun menjadi media yang juga mengantarkan kedustaan-kedustaan dan memperbanyak kedustaan itu terjadi di antara kita semua. Padahal kita tahu bahwa perbuatan ini merupakan salah satu dari pangkalnya dosa. Semakin banyak kedustaan yang kita lakukan, maka biasanya akan berujung pada semakin banyak keburukan yang juga akan kita lakukan. Seringkali untuk menutupi satu keburukan yang kita lakukan, kita berdusta di hadapan orang. Dan ketika kedustaan ini kita lakukan di kesempatan yang lain, kita perlu melakukan kedustaan yang jauh lebih banyak untuk menutupi kedustaan itu. Berbagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yang seringkali dilakukan oleh umat manusia, cara menyembunyikannya itu adalah dengan berdusta. Seringkali untuk hal-hal yang kecil kita berdusta. Kita mengambil barang orang lain, kita mengaku bukan kitalah yang mengambilnya. Hari ini kita melakukan, besok kita melakukan, dan bisa jadi di kemudian hari kita melakukan hal-hal yang jauh lebih besar, jauh lebih buruk dari itu. Maka sangatlah wajar Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya, tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhilah kalian perbuatan dusta itu, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan buruk. Dan perbuatan-perbuatan buruk itulah yang kemudian akan membawa kita kepada siksanya Allah di nerakanya yang senantiasa menjadi tempat yang senantiasa kita ingin hindari selama ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu berbicara tentang kejujuran adalah barang yang sangat langka rasanya kita dapatkan di kehidupan kita saat ini di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika kita melakukan sebuah kejujuran, orang-orang yang ada di sekitar kita justru menjadi orang-orang pertama yang memusuhi kita. Seringkali orang-orang jujurlah yang dibenci oleh bangsa ini. Bukan karena membenci perilaku baik yang dia lakukan, namun benci dikarenakan jangan sampai karena kejujuran yang dilakukan, keburukan-keburukan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang banyak itu jadi terkuat dan menjadi salah satu sebab kehancurannya. Padahal kita tahu bersama bahwa bangsa yang besar itu tidak mungkin berdiri di atas pondasi kedustaan.
Bangsa yang besar itu pasti menjadi bangsa yang besar dan berjaya jika salah satu pondasi kebangsaannya, pondasi dalam kehidupan dalam masyarakat, dalam negara itu adalah pondasi-pondasi kejujuran. Kita bisa berkaca pada negara-negara yang maju di luar sana. Bukankah negara-negara itu adalah negara-negara yang sangat menghargai orang-orang yang jujur? Bandingkan dengan negara kita. Seringkali ketika pemimpin itu jujur, maka tunggu saja, jabatannya akan sebentar. Kebaikan yang dia lakukan pasti akan dipangkas sedemikian rupa. Karena rasanya bangsa ini sudah sedemikian lama terpuruk dikarenakan kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh para penghuninya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, betapa sering Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai umatnya, sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai umat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang telah begitu indah mencontohkan perilaku jujur yang selama ini menjadi kebiasaan dan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam beberapa kesempatannya, dalam berbagai firman-Nya mengingatkan kita semua agar senantiasa berhias dengan perilaku yang indah ini. Salah satunya apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian membersamai orang-orang yang jujur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى وصلوات الله وسلامه على رسوله المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu karakter yang dimiliki oleh masyarakat yang gemar berdusta itu adalah ketika banyaknya uang sogok, uang suap, dan uang-uang haram lainnya itu merajalela di kalangan mereka. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ketika yang menceritakan sebuah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangsa Yahudi. Allah memberikan gambaran kedustaan yang mereka lakukan senantiasa dalam kehidupan mereka. Dan salah satu cirinya adalah mereka gemar memakan uang-uang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 42, Samma'una lil kadhib akaluna lis-suht. Bahwasanya bangsa Yahudi itu samma'una lil kadhib, senantiasa mendengarkan informasi-informasi dusta dan menjadi media-media penyebarannya. Dan juga mereka senantiasa akaluna lis-suht, memakan uang-uang haram, uang-uang sogok, dan begitu banyak uang-uang haram yang lain. Dan jika kita berkaca pada bangsa kita kaum muslimin rahimakumullah, bukankah saat ini terlalu banyak rasanya informasi yang kita dapatkan yang menggambarkan betapa bangsa ini sudah sangat terbiasa dengan sogok menyogok. Untuk mendapatkan jabatan tertentu kita perlu mengeluarkan uang. Untuk mendapatkan derajat tertentu perlu uang. Bahkan untuk menjadi anggota dewan pun betapa banyak uang-uang itu dibagi-bagikan. Untuk dapat sekolah di sekolah tertentu, kadang kita sampai mengeluarkan uang. Saking seringnya, saking banyaknya, kita sudah merasa bahwa sogok menyogok itu menjadi hal yang biasa dan lumrah di antara kita. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kaum muslimin rahimakumullah, masalah-masalah yang selama ini tidak berhenti menyapa negeri ini juga disebabkan oleh salah satu perilaku yang sangat dimurkai oleh Allah ini, yaitu perbuatan dusta yang seringkali kita lakukan. Oleh karenanya, jika kita ingin memperbaiki bangsa ini, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita.
dengan meninggalkan hal-hal yang senantiasa dilarang oleh Allah. Dan salah satunya adalah membiasakan untuk berkata dan berbuat jujur dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta dalam berbagai bentuk dan macamnya. Oleh karenanya, di hari yang mustajab ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk hidayah, inayah, taufik, keistiqomahan agar hati kita yang lemah ini senantiasa dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Agar hati kita yang begitu mudah dibolak-balikkan oleh hawa nafsu ini senantiasa ditetapkan dalam jalan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita menyempurnakan segala doa dan harapan kita dengan mengawalinya dengan berselawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين في غزة في الأقصى في رفح في روهينجا في إنديا في إندونيسيا في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات والطيبات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة